Nama saya Fani Dharma Tanjung dan teman saya Muhammad Akso akan menjelaskan mengenai SOLAS Convention. National Convention for the Safety of Life atau sering disebut SOLAS dirilis pada tahun 1914 akibat dari bencana Titanic. SOLAS mengatur aspek keselamatan dasar untuk kapal dalam pelayaran internasional seperti stabilitas, permesinan, instalasi listrik, proteksi kebakaran, dan peralatan penyelamatan hidup. Tujuan utamanya untuk menentukan standar minimum untuk konstruksi, peralatan, dan pengoperasian kapal yang sesuai dengan aspek keselamatan. Negara berbendera akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kapal di bawah benderanya memenuhi persyaratan dan sertifikat yang ditentukan. Di SOLAS yaitu untuk memastikan terkait jenis kapal dan penerbitan dokumen, memastikan cara penanganan penumpang saat terjadi kerusakan dan kebakaran, memastikan persyaratan untuk peralatan dan pengaturan penyelamatan jiwa, memastikan kapal sudah menggabungkan sistem radio komunikasi dan navigasi. Memastikan persyaratan mengenai penyimpanan dan pengamanan kargo telah dipenuhi, memastikan pengangkutan barang berbahaya dan kapal nuklir sesuai dengan ketentuan, dan memastikan persyaratan berkaitan dengan manajemen keamanan operasional kapal. Memastikan tindakan keamanan kapal untuk kecepatan tinggi sesuai prosedur, memastikan persyaratan berkaitan dengan otorisasi organisasi, survei skema nomor identifikasi kapal, dan kontrol negara pelabuhan terpenuhi, memastikan persyaratan ISPS Code, Pranakoda, peringatan keamanan kapal, dan fasilitas pelabuhan terpenuhi, memastikan persyaratan struktural untuk mengangkut surat terpenuhi, memastikan skema audit anggota IMO berjalan dengan baik, memastikan tindakan keselamatan untuk kapal beroperasi di wilayah polar. Yaitu key importance. Adapun key importance pada Safety of Life at Sea atau SOLAS Convention menjelaskan bahwa persyaratan bagi semua kapal dagang dari negara manapun untuk mematuhi norma keselamatan minimum yang diterapkan dalam SOLAS Convention. Persyaratan internasional baru yang berhubungan dengan keselamatan navigasi untuk semua kapal dagang, penyediaan sekat kedap air dan tahan api. Selanjutnya itu peralatan penyelamatan nyawa dan peralatan pencegahan kebakaran. Selain itu harus ada pemadaman kebakaran di kapal penumpang. Persyaratan lain juga mengatur pengangkutan untuk peralatan radiotelegraf untuk kapal yang membawa lebih dari 50 penumpang. Konvensi tersebut atau Safety of Life at Sea SOLAS Convention juga menyetujui pembentukan patroli es Atlantik. Adapun dampak dari penerapan SOLAS Convention yang pertama yaitu dikeluarkannya International Maritime Organization atau IMO diwajibkan bagi kapal-kapal yang memiliki bobot di atas 500 GT yang melayar di perairan internasional. Jadi peraturan ini diwajibkan untuk semua kapal yang kapasitasnya di atas 500 GT. Yang kedua yaitu alat komunikasi peraturan baru yang ditetapkan pada tahun 1990 SOLAS Convention mengenai keharusan setiap kapal memasang Global Maritime Distress and Safety System atau GMDSS. Yang ketiga yaitu keselamatan navigasi. Nah, ini diatur dalam chapter 5 SOLAS 74 sampai dengan 78 membahas mengenai peraturan dan kelempatan navigasi untuk semua kapal, yaitu mengatur tentang penyampaian berita bahaya dan informasi yang dibutuhkan dalam menyampaikan berita yang membahayakan kapal. Meminta negara anggota IMO untuk mendorong setiap kapal mengumpulkan data meteorologi yang dialami dan diuji ataupun disebarluaskan untuk kepentingan keselamatan pelayaran. Selanjutnya itu pemerintah diharapkan menginstruksikan pada kapalnya agar mengikuti rute yang sudah ditetapkan oleh IMO. Dampak yang keempat yaitu dampak sertifikasi. Jadi pada SOLAS Convention chapter 1 part B Survey and Certificate diatur sistem pelaksanaan survei dan sertifikasi yang dibutuhkan dalam rangka peraturan tersebut, yaitu semua kapal harus melalui pemeriksaan. Yang selanjutnya alat-alat keselamatan, peralatan eco-sounding, gyrokompres pemadam kebakaran, inertial system atau IGS yang berumur di atas 10 tahun harus diperiksa satu kali setiap tahun. Jadi minimal satu kali setiap tahun. Selanjutnya itu peralatan radio dan radar yang di atas 10 harus dilakukan pemeriksaan setiap tahun. Jadi sama minimal satu kali setahun. Selanjutnya itu semua aspek konstruksi dan struktur yang menyangkut keselamatan harus diperiksa minimal 5 tahun sekali. Selanjutnya yaitu sertifikasi
pada bagian seperti steering, gear controls, bagian lambung kapal, bagian struktur kapal, sistem bongkar muat, dan pipa bahan bakar itu sendiri.